Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda orang baik? Jika seseorang pingsan sambil menjerit, maukah Anda menolong? Sayangnya, psikologi memberi kita jawaban yang sangat berbeda. Di malam yang dingin tahun 1964, seorang wanita diserang dengue. Kitty Genovese menjerit putus asa selama 35 menit. Sebanyak 38 tetangga menyaksikan kejadian itu dari jendela. Namun, anehnya, tidak ada yang menelepon polisi saat itu. Orang-orang menontonnya mati sambil duduk di sofa mereka. Peristiwa tragis ini mengajukan pertanyaan berat bagi manusia. Mengapa kita menjadi lebih kejam dan tak berdaya di kerumunan? Hari ini, kita menghadapi insting mengerikan di dalam diri kita. Kami mengungkap kebenaran pengecut di balik efek pengamat. Mungkin Anda akan ingat pembunuhan diam yang Anda lakukan. Fenomena menakutkan ini bukan sekadar berita yang jauh. Ini terjadi sekarang di kantor dan grup chat Anda. Bayangkan hari Rabu sore yang biasa di kantor Anda. Seorang bos menghina karyawan di depan semua orang. Ini kerjamu? Kepalamu hanya pajangan? Teriaknya. Kertas berserakan dan mata karyawan itu mulai berkaca-kaca. Di momen yang menyesakan itu, apa yang Anda lakukan? Anda mungkin berpura-pura fokus pada monitor komputer Anda. Berpikir itu keterlaluan, tapi Anda tetap bungkam. Takut jadi target berikutnya, atau berharap orang lain maju. Inilah difusi tanggung jawab di mana tidak ada yang bertindak. Kesalahan di mana tanggung jawab memudar dalam kerumunan. Yakin ini tidak pernah terjadi dalam pertemanan Anda? Seperti saat suasana penindasan mulai terbentuk diam-diam. Apakah Anda menegurnya? Atau Anda ikut mengejek dan tertawa? Beralasan demi menjaga suasana adalah tindakan pengecut. Satu bilah pisau iblis tidak pernah menuntaskan tragedi sendiri. 100 mata acuh tak acuh yang menontonlah yang membuatnya. Bahkan antar kekasih, tragedi diam ini ada secara rahasia. Saat harga diri pasangan hancur karena gaslighting. Ketika teman mengabaikan, biarkan mereka urus sendiri. Hubungan yang diabaikan menjadi pemandangan kematian perlahan. Mengapa kita membeku begitu tak berdaya seperti ini? Psikolog menyebut fenomena ini ketidaktahuan pluralistik. Dalam darurat, insting kita memindai wajah orang lain. Karena menjadi satu-satunya yang panik terasa memalukan. Kita menipu intuisi kita, berpikir pasti tidak apa-apa. Saat melewati orang pingsan, otak mulai memutarbalikkan fakta. Ia mendefinisikan situasi sebagai orang itu hanya mabuk. Ini strategi pengecut untuk mengatasi disonansi kognitif. Kita meremehkan sakit orang lain demi membenarkan diam kita. Tapi harga dari memilih bungkam lebih berat dari bayangan Anda. Saat Anda jadi pengamat, jaring pengaman sosial pun hancur. Jika Anda pingsan nanti, tidak akan ada yang menolong Anda. 100 orang yang menonton akan memakai logika yang sama. Mereka memalingkan muka, pasti ada orang lain yang menolong. Jadi, kita semua menjadi calon korban sekaligus pelaku. Sikap abai itu menular, satu pengamat membuat dua pengamat. Alun-alun yang terinfeksi diam akhirnya berubah menjadi makam.
Kita menjadi sipir penjara, bukan pelindung satu sama lain. Apakah benar-benar tidak ada cara mengalahkan insting ini? Untungnya, kunci harapan juga tersembunyi dalam psikologi. Di TKP dengan ratusan pengamat, cukup satu orang saja. Perubahan ajaib dimulai saat satu orang berani bertindak. Tanggung jawab terbangun saat seseorang meraih tangan korban. Teriakan minta tolong mengubah pengamat menjadi penyelamat. Anda harus jadi pinguin pertama yang memecah laut beku. Cara paling jelas memecah efek ini adalah dengan menunjuk. Berteriak "ada orang" secara samar tidak membantu sama sekali. Anda berbaju merah berkacamata, telepon 119 sekarang juga. Penunjukan spesifik menghentikan difusi tanggung jawab. Saat ditunjuk, tanggung jawab langsung terfokus pada mereka. Inilah saklar yang memaksa sirkuit tanggung jawab bekerja. Keberanian Anda lebih dari sekadar menyelamatkan satu nyawa. Ini keselamatan yang membangunkan nurani banyak orang. Ini memecah siklus dan mengembalikan kemanusiaan mereka. Kini, kita tidak boleh lagi menjadi penonton yang pengecut. Mulai hari ini, mari berlatih agar jantung Anda berdetak lagi. Latihan pertama adalah kebiasaan meragukan situasi. Hanya karena sepi, bukan berarti semuanya aman-aman saja. Jika dengar jeritan aneh, pikirkan mungkin saja bukan ahmasa. Jangan optimis, selalu asumsikan skenario terburuk terjadi. Latihan inti kedua adalah tanggung jawab orang pertama. Saat berpikir ada orang lain, balikan kalimat itu segera. Tanya diri, bagaimana jika hanya saya yang ada di sini? Tanggung jawab bukan untuk dibagi, tapi untuk dimiliki. Urgensi bahwa mereka bisa mati tanpa Anda akan menggerakkan Anda. Ketiga, latihlah menunjuk spesifik dalam keseharian Anda. Bayangkan siapa dan bagaimana Anda menunjuk dalam darurat. Visualisasikan ciri fisik mereka dan berikan perintah jelas. Latihan mental berulang memberi kekuatan pada suara Anda. Diamnya publik adalah belati tak terlihat dan pembunuhan. Tapi suara kecil yang Anda keluarkan menjadi nyawa berharga. Keberanian kecil Anda hari ini mungkin satu-satunya harapan. Anda bukan lagi kaki tangan pengecut, tapi sebuah perisai. Memecah keheningan, Anda adalah penyelamat pertama masyarakat. Di mana pandangan hangat Anda berada, tidak ada lagi pengamat. 10 menit yang Anda gunakan menjaga hati akan mengubah dunia. Melihat Anda sekarang, saya sungguh mendukung keberanian Anda. Mari keluar dari penjara keheningan dan genggam tangan seseorang. Kita tidak akan lagi menonton tragedi dengan mata acuh tak acuh. Percayalah pada keajaiban perhatian kecil yang membentuk jaring pengaman. Satu tindakan Anda bisa menggambar ulang hari esok seseorang. Bicara hangatlah lebih dulu kepada rekan atau teman di samping Anda. Kekuatan terbesar mengalahkan efek ini adalah solidaritas kita. Terima kasih telah membangun otot mental bersama Uni Psychology. Dunia lebih aman karena Anda. Terima kasih telah menonton.